dengan lantunan suara takbir, tahlil dan tahmid, perkenankanlah saya selaku pemerintah Desa Majapahit pada surat Kisah, di mana pada saat itu Nabi Muhammad SAW telah melaksanakan sholat Idul Fitri. Lalu dia terdengar mengatakan amin, amin, amin sebanyak 3 kali. Lalu para sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa pada saat selesai sholat ini tadi engkau mengucapkan kata amin 3 kali? Maka Rasulullah menjawab, tadi selesai sholat Id, Jibril turun ke bumi, lalu ia berdoa dan ia meminta saya mengaminkan. Dan doanya ini ada 3, dan ini merupakan renungan singkat kepada kita semua. Doa yang pertama, Jibril berdoa, ya Allah, hari ini saya mohon kepadamu, jangan engkau terima puasa dan ibadahnya seorang anak yang durhaka kepada ibu bapaknya. Seorang anak yang durhaka kepada ibu bapaknya. Lalu doa yang kedua, ya Allah, hari ini saya mohon kepadamu, jangan engkau terima puasa dan ibadahnya seorang istri yang durhaka kepada suaminya. Dan doa yang ketiga, yang selalu menjadi fenomena yang terjadi di dalam masyarakat, yang sebentar kita akan bedah, adalah doa yang ketiga, yaitu doanya adalah, ya Allah, jangan engkau terima puasa dan ibadahnya seorang muslim yang tidak mau memaafkan saudaranya sesama muslim. Lalu Nabi mengaminkan. Jadi ketika Jibril yang berdoa, Rasulullah yang mengaminkan. Kira-kira doa ini dijawab. Doa ini bergetar sampai lagi 7. Doa yang pertama, seorang anak yang durhaka kepada orang tuanya. Terkadang kita sebagai manusia di kalangan bermasyarakat masih banyak anak-anak yang tidak mau mendengarkan orang tuanya. Masih banyak anak yang tidak mau orang tuanya diterusani. Padahal dia tidak tahu bahwa pada saat dia dilahirkan sampai bertahun-tahun lamanya dipelihara, ibunya tidak pernah mengeluh. Tapi kenapa ketika ibunya yang sakit, dia selalu tidak mampu memberikan yang terbaik kepada ibu. Ini renungan bagi kita semua, bagi diri saya pribadi dan bagi semua. Jangan sampai kita menyesal nantinya. Jangan sampai kita menyesal. Satu contoh, ketika seorang ibu mendengarkan anaknya sakit, ia tidak bisa tidur. Tidak bisa tidur, saking gelisahnya dia tidak bisa makan karena dia mendengar anaknya sakit. Tapi sebaliknya, jika anak ibu tahu kepada saudaranya bahwa orang tuamu sakit, masih banyak alasan. Ya nanti saya pulang, mungkin sehat-sehat gitu, tidak apa-apa gitu. Jangan sampai ibu kita sudah meninggal, Pak, kita sudah menyesal. Jangan sampai bapak kita sudah meninggal, kita menyesal. Kenapa setiap bulan tadi? Ini menjadi renungan kita semua. Dan renungan yang kedua, seorang istri yang durhaka kepada suaminya. Sekarang kalau banyak fenomena istri yang membantu sama suaminya. Suaminya bekerja siang malam, dia asik bertetangga, bergosip di dalam. Dia tidak paham apa arti dalam keluarga itu. Seperti yang dikatakan tadi Pak Ustaz, dia akan turun berkah dalam rumah tangga kalau seorang istri dan suami tidak saling memaafkan. Lalu doa renungan yang ketiga yang terjadi selama ini di dalam masyarakat, yaitu seorang muslim yang tidak mau memaafkan saudaranya seorang muslim. Ini banyak sekali yang terjadi. Ketika kita menghadapi tahun-tahun politik hanya perbedaan pendapat, lalu kita saling tidak mampu antara satu dengan yang lain, menjelek-jelekkan satu dengan yang lain. Kita tidak dengarkan lagi doanya Jibril bahwa jangan engkau terima puasa dan ibadahnya seorang muslim yang tidak mau memaafkan saudaranya seorang muslim. Percuma kita beribadah, percuma kita berpuasa, dan
mana keberkahan yang turun di dalam desa kita? Di mana keberkahan yang turun? Karena tidak ada rasa saling memaafkan. Dan di hari yang suci ini, di hari yang fitri ini, marilah kita menundukkan mata hati kita. Saya sebagai selaku pemerintah desa Majapahit dengan segenap aparatur desa Majapahit, jika dalam langkah-langkah kaki saya, kata-kata saya ada terbersih di hati Bapak Ibu, melukai hati Bapak Ibu, kami segenap keluarga besar aparatur desa Majapahit mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika dalam langkah-langkah kami, dalam pengabdian kami ada kesalahan-kesalahan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya selaku pribadi dan keluarga, jika ada kesalahan-kesalahan saya atau tindakan-tindakan saya yang melukai hati bapak-bapak dan ibu-ibu, mohon dimaafkan. Sebelum kita keluar dari masjid ini, marilah kita saling mencari di mana kita pernah melukai hati saudara kita. Jangan kita gengsi, jangan kita berharap bahwa dia yang salah, saya yang salah, dia yang banyak dosa, saya yang banyak dosa. Hilangkan semua gengsi-gengsi seperti itu. Rendahkan hati kita, terima maafnya saudara kita, terima maafnya tetangga kita, terima maafnya kerabat kita. Tidak akan pernah turun keberkahan di wilayah kita ini jika kita sama-sama masih saling tidak bersilaturahmi. Kita berdoa, kita tidak hidup di dunia ini kekal. Ketika kita meninggal, pasti kita pun banyak orang. Pasti kita pun banyak orang yang memandikan kita, yang menjaga jasa kita. Dari kembali bola dan kita sewada, kira-kira mampu kayu mayat kita berjalan sendiri berbagi. Itu yang harus kita sadari. Itu yang harus kita sadari. Jadi sekali lagi, saya selaku pribadi dan keluarga, jika ada kesalahan saya dalam pengabdian saya, menyinggung perasaan bapak